Saya ingin sesona yang mirip agama, tetapi jangan sampai membuat saya merasa bertanggung jawab. Ada sudut pandang yang menginginkan lebih sedikit tanggung jawab, tapi lebih banyak kepuasan. Ya, digitalisasi yang muncul setelah tahun 1995, yaitu penemuan internet, dan kemudian setelah tahun 2000-an, media sosial dan penyebarannya sebenarnya juga telah mengembangkan kecenderungan spiritual di pasar dunia. Dan sekarang orang-orang saling mengetahui satu sama lain, dan organisasi-organisasi semacam ini dapat diatur dengan sangat mudah. Jika kita melihat hal-hal yang dipasarkan kepada orang-orang, sebenarnya kita bisa melihat bahwa hal-hal tersebut juga mengandung unsur-unsur dari struktur agama tradisional. Misalnya, ada beberapa kelompok yang mengucapkan bismillah lalu menari. Bismillah itu sesuatu yang bersifat religius, artinya mereka mengambilnya dari agama institusional, atau mereka mengambil sesuatu dari sains. Misalnya mereka mengambil teori kuantum, tapi kemudian mereka menyebutnya misalnya pembersihan bawah sadar kuantum. Halo semuanya dari Istanbul Okulu. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membicarakan tentang pencarian spiritualitas manusia modern. Tamu kita adalah Profesor Dr. Ali Aitan. Selamat datang Pak Profesor. Terima kasih, apa kabar? Terima kasih, bagaimana dengan Anda? Terima kasih banyak. Pak Profesor, hari ini kami memilih judul pencarian spiritualitas manusia modern. Nah, spiritualitas dan juga orientasi spiritual sangat populer akhir-akhir ini. Apa perbedaannya dengan spiritualitas? Apa posisinya dalam agama? Apa saja poin-poin yang membedakannya dari agama? Jadi apa itu kecenderungan spiritual? Apa maksudnya menurut Anda? Apa pendapat Anda? Ya, kata spiritual ini sebenarnya berasal dari kata spirit, yaitu yang berarti jiwa dari bahasa Latin. Dan kecenderungan spiritual sebenarnya lebih banyak mencakup kecenderungan yang berkaitan dengan jiwa, sisi non-materi dari manusia. Sebenarnya, ketika kita berbicara tentang kecenderungan spiritual, yang dimaksud adalah kecenderungan yang tidak bersifat materi, yaitu kecenderungan yang memberi kehidupan pada sisi materi manusia, yang memungkinkan manusia untuk melampaui dirinya sendiri dan mewujudkan dirinya, serta berkontribusi pada hal tersebut. Secara umum, kecenderungan seperti ini disebut sebagai kecenderungan spiritualis. Lebih sering istilah ini muncul dalam kaitannya dengan gerakan New Age dan sejenisnya. Namun sebenarnya spiritualitas ini adalah isu yang dibicarakan dalam setiap agama dan keberagamaan. Saat ini topik-topik ini telah berkembang ke arah yang sedikit berbeda, khususnya hal-hal ini telah menjadi topik yang sangat populer. Padahal di masa lalu, dalam budaya tradisional, hal ini sebenarnya merupakan bagian dari agama. Ia mewakili inti, sisi terdalam dari agama. Dan ini lebih banyak ditemukan di dalam agama, hal yang kita sebut spiritualitas atau maneviyat. Karena dalam bahasa Turki, kita menerjemahkan kata spiritualitas ini sebagai maneviyat, rusalık atau tinselik. Namun kata spiritualitas sendiri juga kini digunakan dalam bahasa Turki. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang benar-benar di luar agama, terutama jika kita melihat pada masyarakat kita sendiri. Karena ketika kita berbicara tentang maneviyat misalnya, jika Anda menanyakan hal ini kepada seseorang, apa yang mereka katakan? Mereka menjelaskan sisi yang lebih mendalam. Mereka menggambarkan sisi yang lebih pribadi dari praktik keagamaan dan perasaan. Namun, di barat modern, konsep ini menempati posisi yang agak berbeda. Khususnya, spiritualitas mulai digunakan sebagai alternatif dari agama, artinya konsep religion mulai digantikan olehnya. Tentu saja, hal ini berkembang sangat pesat setelah tahun 1980-an, dan setelah tahun 2000-an, spiritualitas dan agama atau konsep religion mulai digunakan sebagai dua konsep yang terpisah. Bahkan, begini saya katakan, di Asosiasi Psikologi Agama kita, judul di Asosiasi Psikologi Amerika dulunya adalah Psikologi Agama. Setelah tahun 2010, mereka mengubah namanya menjadi Psikologi Agama dan Spiritualitas. Jadi mereka memisahkan ranah yang bersifat religius atau keagamaan yang juga mencakup kecenderungan spiritualis yang Anda sebutkan tadi. Mereka juga membedakan antara yang religius dan yang spiritual.
Pemisahan seperti ini terjadi di Barat. Namun di dunia kita, yaitu di dunia Islam dan di negara kita, ketika kita berbicara tentang spiritualitas, apakah ada spiritualitas yang di luar agama? Sebenarnya ada. Kadang-kadang hal-hal seperti ini juga muncul. Namun secara umum orang-orang biasanya merujuk pada suatu ranah di dalam agama. Jadi ketika orang berbicara tentang spiritualitas, mereka biasanya merujuk pada hubungan yang lebih individual yang mereka bangun dengan yang suci atau yang transenden. Cerminan hal ini di tempat kita agak berbeda dengan cerminan di negara-negara Eropa Barat modern. Jika ingin membahas ini lebih lanjut, di negara kita juga negara-negara Islam masih melihat agama dan spiritualitas sebagai satu kesatuan. Saat membahas spiritualitas, kita tidak memaknainya sebagai pencarian agama berbeda atau agama baru, tetap memahami agama sendiri. Di sini bagian spiritualisme mana yang di luar batas? Perbedaan apa yang tampak di sini? Ya tentu saja di sini pada akhirnya kita sekarang hidup di dunia yang global dan kita juga terpengaruh oleh tren-tren yang muncul di barat dan sebagai cerminan dari budaya konsumsi, kita kadang-kadang juga mendengar beberapa praktik tersebut di negara kita. Jadi misalnya praktik seperti sihir, lalu berteriak, pergi ke hutan untuk berteriak, memecahkan piring, reiki, meditasi, yoga, dan banyak praktik spiritual lainnya sekarang juga kita dengar di negara kita. Ini sedikit banyak berkaitan dengan pembangunan. Karena secara kelas sosial ketika orang-orang semakin maju, perilaku kelas sosial mereka juga berubah, dan sebagai bagian dari budaya konsumsi, orang-orang mulai melakukan hal-hal ini. Dan sekarang misalnya Anda melihat semakin banyak orang yang membentuk kelompok untuk mengikuti reiki, mengikuti kegiatan meditasi, atau orang-orang yang ingin mengalami spiritualitas atau pengalaman tertentu dengan tinggal di kamar-kamar kecil di tempat terpencil. Di negara kita juga ada hal-hal seperti ini, atau kadang-kadang juga muncul di agenda kecenderungan satanis atau kecenderungan yang berkaitan dengan ilmu sihir. Sayangnya kita juga menghadapi hal-hal seperti ini. Namun jika dibandingkan dengan Barat, kita bisa katakan bahwa ini masih terbatas. Jadi apakah ini sebuah pencarian, Pak? Apakah manusia memang punya dimensi ini? Mengapa mereka merasa butuh ini? Sebenarnya inilah yang kita sebut spiritualitas atau kerohanian. Ini adalah isu yang sangat sering diperdebatkan oleh para ilmuwan sosial dan sebenarnya diakui sebagai salah satu dimensi manusia. Jadi seperti halnya manusia memiliki dimensi biologis, dimensi psikologis, dan dimensi sosial, dikatakan juga bahwa manusia memiliki dimensi spiritual sebagai tambahan. Jadi yang dimaksud dengan dimensi spiritual sebenarnya adalah ini, gagasan bahwa manusia ingin mewujudkan dirinya, melampaui dirinya sendiri, dan memiliki pemahaman yang dapat merangkum makna hidup. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu dimensi manusia. Dan tanpa hal ini, maksudnya hanya dengan memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial manusia saja, seseorang tidak menjadi manusia yang utuh. Itulah sebabnya hal-hal seperti ini selalu terjadi. Ada sebuah kutipan terkenal dari Edgar Morin. Dia berkata, manusia itu aneh. Terkadang manusia membutuhkan hal-hal yang irasional sama seperti ia membutuhkan rasionalitas dari waktu ke waktu. Tentu saja hal-hal seperti ini terutama meningkat ketika orang sedang mengalami masa-masa sulit atau penuh kesulitan. Khususnya ketika orang menghadapi situasi yang sangat penuh stres, pencarian spiritualitas seperti ini menjadi lebih intens. Ya, tapi ini memang salah satu sisi dari manusia. Jika seseorang tidak memenuhi kebutuhan spiritualitasnya dari sumber yang sahih dan sehat, maka ia bisa saja mencari kepuasan itu melalui berbagai praktik lain dan terkadang di ranah yang sebenarnya tidak disetujui oleh budaya atau tradisi agama tempat ia hidup, dan hal ini tentu saja dapat berdampak negatif baik pada integritas budaya seseorang maupun kesehatan jiwanya. Ya benar. Jadi Anda mengatakan bahwa hal ini harus dijaga dalam batas yang sehat dan terbatas. Dan kita perlu mendapatkan asupan dari sumber yang sehat. Karena itu kebutuhan spiritual ini sebaiknya dipenuhi dalam budaya yang ada, yaitu dalam budaya agama yang dominan saat ini. Baik Pak, kita hidup di era digital. Dari sudut pandang ini bagaimana Anda melihat pengaruh digitalisasi terhadap spiritualisme? Bagaimana digitalisasi menjadi sumber kecenderungan ini? Tentu saja. Jadi digitalisasi yang muncul setelah tahun 1995 yaitu penemuan internet dan kemudian media sosial serta
penyebarannya setelah tahun 2000-an sebenarnya juga telah mengembangkan kecenderungan spiritual di pasar dunia, dan sekarang orang-orang saling mengetahui satu sama lain serta organisasi-organisasi ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Jadi, jika ada ritual spiritual yang akan dilakukan atau sebuah kelompok akan dibentuk, semua itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Dan misalnya praktik spiritual apapun yang dikembangkan di kota atau daerah manapun di barat bisa menjadi milik dunia dan orang-orang dari berbagai kalangan dapat ikut serta di dalamnya. Terutama, tentu saja, para remaja yang sangat sering menggunakan dunia digital, jika dipikirkan, merekalah yang paling banyak memanfaatkan hal-hal ini dan menunjukkan minat yang lebih besar ke arah sini. Selain itu, tentu saja ada juga hal seperti ini. Jadi, sebenarnya seiring dengan digitalisasi ini mulai terbentuk juga sebuah bidang yang kita sebut sebagai spiritualitas siber. Bahkan bentuk spiritualitas pun telah berubah. Dengan adanya digitalisasi, kini para remaja membentuk spiritualitas di sana melalui pola hubungan yang mereka bangun di jaringan virtual ini. Ini disebut sebagai spiritualitas siber. Coba pikirkan tentang game misalnya. Game yang dimainkan secara digital, baik itu online maupun offline, juga membentuk kelompok-kelompok seperti grup chat, obrolan apapun yang terjadi di sana, percakapan yang berlangsung, kadang-kadang grup-grup khusus seperti grup incel misalnya, sesekali menjadi perbincangan atau grup-grup lain juga muncul ke permukaan. Kecenderungan dan ide-ide yang dibagikan di tempat-tempat ini tersebar jauh lebih cepat di lingkungan digital. Coba bayangkan seseorang yang tinggal di sebuah desa di Anatolia misalnya, jika kita tidak hidup di era digital, orang tersebut tidak akan mengetahui banyak hal seperti ini dan akan tumbuh di lingkungan yang terbatas di sekitarnya saja. Tapi sekarang, dia bisa terpengaruh oleh K-pop yang muncul di Korea, atau oleh suatu kecenderungan spiritual di sana, atau bahkan oleh praktik-praktik yang dikembangkan oleh gerakan New Age di Amerika, bahkan dia bisa mengetahui tentang ritual yang dilakukan di sana dan mempraktikkannya bersama teman-temannya sendiri. Semua ini adalah kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh dunia digital. Tentu saja hal-hal ini juga sangat berpengaruh dalam menyebarluaskan, memasarkan, dan membuat kecenderungan spiritual menjadi lebih dikenal oleh khalayak yang lebih luas. Ya, masing-masing adalah faktor besar. Di sini juga ada kebutuhan rasa memiliki di kalangan anak muda. Sebenarnya bukan hanya pada anak muda, tapi semua orang. Pencarian rasa memiliki dan mengatasi kesepian serta kekosongan batin. Menurut Anda bagaimana hal-hal ini memengaruhi kecenderungan? Tentu saja, dalam partisipasi pada kecenderungan spiritualis ini, terutama ketika berbicara tentang anak muda, pencarian identitas dan makna mereka juga sangat berpengaruh. Tentu saja. Maksud saya, ini jelas bukan sesuatu yang baru muncul hari ini. Artinya, selama ribuan tahun, para remaja selalu berada dalam pencarian identitas. Pada dasarnya, ini adalah bagian dari proses perkembangan di setiap generasi muda. Ini adalah proses yang alami. Namun, yang membedakan hari ini tentu saja adalah dunia digital yang tadi kita bicarakan. Jadi, karena digitalisasi semakin meningkat, kini para remaja bisa mencari identitas mereka bukan lagi dalam kode budaya atau lingkungan budaya mereka sendiri, melainkan di lingkungan digital. Dan jika di sana ada kecenderungan spiritualis yang ditawarkan, atau ada kelompok maupun aplikasi yang berisi konten spiritual, mereka juga bisa memilih hal-hal tersebut. Sebenarnya, kebutuhan identitas pada remaja itu selalu ada. Artinya 1000 tahun yang lalu pun ada, 10.000 tahun yang lalu juga ada, namun tentu saja bentuk dan formatnya berubah. Tentu saja salah satu hal penting di sini adalah apa yang kita sebut sebagai individualisasi atau personalisasi. Karena di masa lalu, orang-orang cenderung lebih memilih untuk hidup secara kolektivis atau menerima gagasan-gagasan kolektivis atau menerima gagasan yang telah diterima oleh masyarakat secara umum dan membangun identitas mereka di dalam kerangka itu. Namun pada titik yang kita capai hari ini, semuanya menjadi lebih individualis. Orang-orang pun secara bertahap menjadi semakin individualis, semakin mengutamakan diri sendiri. Dan sebagai perpanjangan dari hal ini, mereka ingin menambahkan sesuatu dari diri mereka sendiri. Mereka ingin menambahkan sesuatu pada tafsir agama. Dedekun ingin menambahkan sesuatu pada tafsir spiritual. Mereka juga ingin melihat praktik-praktik di mana mereka bisa menemukan diri mereka sendiri. Namun pada saat yang sama ada sudut pandang seperti ini. Biarlah ada nuansa seperti agama, tapi jangan sampai membebani saya dengan tanggung jawab, biar tanggung jawabnya lebih sedikit, tapi kepuasannya lebih banyak.
Artinya mereka menginginkan sebuah struktur atau format di mana pilihan dan keinginan saya lebih diperhatikan, kebutuhan saya lebih dipertimbangkan. Tentu saja yang paling baik menawarkan hal ini adalah kecenderungan-kecenderungan spiritualis. Itulah sebabnya mereka lebih banyak diminati. Dalam ilmu sosial ada sebuah ungkapan seperti ini, yaitu sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Robert McAdam. Saya tidak religius, tapi sisi spiritual saya sangat kuat. Ini adalah ungkapan yang bagus untuk menggambarkan situasi saat ini, situasi yang dialami orang-orang. Jadi sebenarnya orang-orang mulai meninggalkan struktur agama yang bersifat institusional, yaitu hal-hal yang menentukan lebih banyak tanggung jawab, baik dalam arti ibadah, moral, maupun interaksi sosial yang membuat orang merasa lebih banyak tanggung jawab dan cenderung lebih memilih praktik-praktik yang membuat mereka merasa lebih sedikit tanggung jawab, tetapi mendapatkan kepuasan spiritual yang lebih besar. Sebagai akibat dari hal ini, baik di dunia maupun semakin lama di negara-negara Islam juga, kecenderungan seperti ini semakin meningkat. Saat ini, ketika kita mengamati hal ini, jika kita melihat para pemuda di Turki, apakah ini lebih digunakan sebagai metode yang mudah? Apakah kita harus melihatnya sebagai pemisahan dari agama-agama tradisional atau dipahami sebagai interpretasi baru terhadap agama? Tepat sekali. Tentu saja ini adalah situasi yang sangat berbeda. Jadi, di satu sisi, jika Anda melihatnya, sedang dicoba sebuah pembentukan baru. Maksud saya, ketika saya menyebut kecenderungan spiritualis, tentu saja kita tidak sedang membicarakan hanya satu struktur saja. Ada banyak sekali ragamnya, misalnya ada bidang yang sangat mengagungkan alam, yang kita sebut sebagai spiritualitas alam atau natural spirituality. Atau misalnya ada aliran okultisme seperti witchcraft, sihir, atau yang menonjolkan kekuatan supranatural. Kecenderungan spiritualis itu memiliki ribuan macam bentuk. Ada juga kelompok satanis dan sebagainya. Semua ini dinilai dalam satu konsep yang sama dan kemudian dipilah-pilah di dalamnya. Sekarang Pak, jika kita melihat semua ini sebenarnya kita bisa menilainya sebagai sebuah pencarian akan pembentukan baru, pencarian identitas baru. Namun misalnya jika kita melihat pada budaya konsumsi, terutama bersama dengan budaya populer, hal-hal yang dipasarkan kepada orang-orang, sebenarnya kita bisa melihat bahwa hal-hal tersebut juga mengandung unsur-unsur dari struktur keagamaan, yaitu dari struktur keagamaan tradisional. Misalnya kadang-kadang kita melihat orang-orang di YouTube yang mengucapkan bismillah lalu menari, seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Ya, misalnya bismillah, itu adalah sesuatu yang bersifat religius, artinya diambil dari agama institusional. Atau ini sesuatu dari sains. Contohnya, mereka mengambil teori kuantum. Tapi kemudian, misalnya, mereka menyebutnya sebagai pembersihan bawah sadar kuantum. Sekarang, saat memasarkan hal ini, mereka mengambil konsep-konsep dari institusi yang dipercaya orang, seperti sains atau agama. Tapi mereka menciptakan sesuatu yang baru dengan itu, membentuk sebuah struktur eklektik, dan kemudian menyajikannya kepada orang-orang. Jadi mereka melihatnya landasan kuat agama dan sains, namun mereka menafsirkannya kembali. Tentu saja mereka menafsirkannya kembali. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kecenderungan dan keinginan orang terhadap hal-hal seperti ini semakin meningkat. Artinya mereka ingin merasakan nuansa agama. Tapi pada saat yang sama, mereka juga ingin menghindari tanggung jawab dan kewajiban agama. Nah, kecenderungan spiritual inilah yang memfasilitasi hal itu. Selain itu, tentu saja seiring dengan perkembangan ekonomi, perbedaan kelas juga mulai muncul. Jadi misalnya, satu kelas sosial lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka dalam struktur keagamaan yang tradisional, sementara kelompok lain berkata, saya akan memenuhi kebutuhan spiritual saya di ranah yang lebih sekuler dan duniawi. Dengan sudut pandang seperti itu, dan mereka memadukan hal-hal keagamaan yang sudah mapan dengan prinsip-prinsip yang ada dengan hal-hal baru yang dihasilkan secara eklektik, lalu menyajikannya kepada masyarakat, dan hal-hal ini pun diminati oleh sebagian orang. Baik Pak, agar kecenderungan ini berdiri di atas landasan yang lebih sehat, baik individu maupun sosial, metode seperti apa sebaiknya kita tempuh? Maksud saya, kayaknya kita menggambarkan situasi yang negatif. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih solutif, Sebenarnya memang ada, seperti yang tadi juga sudah kita bicarakan, di dunia digital ini sebenarnya di tengah tumpukan informasi, tumpukan pengetahuan, orang-orang bisa saja menjadi bingung. Sekarang kita berada di lingkungan di mana begitu banyak hal bercampur jadi satu. Kita hidup di dunia di mana yang benar dan yang salah, yang otentik dan yang tidak otentik, semuanya bercampur aduk.
Tentu saja untuk menghadapi ini kita perlu berusaha. Seperti halnya kita misalnya tidak memakan semua yang kita temukan. Kenapa? Karena kita memikirkan kesehatan kita. Misalnya, kita mempertimbangkan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi diri kita. Oleh karena itu, menurut saya, kita juga harus memilah informasi yang akan masuk ke otak kita. Karena ada informasi yang berbahaya dan ada juga informasi yang bermanfaat. Untuk itu juga dibutuhkan usaha, dan untuk hal ini kita perlu mempelajarinya dari sumber-sumber yang sahih, serta mengisi sisi spiritual kita dengan pengetahuan yang benar. Dan untuk itu, hal yang paling sehat adalah mengikuti struktur keagamaan arus utama yang telah diterima di setiap budaya. Kita perlu mendapatkan asupan dari sana. Menurut saya, ini adalah cara yang paling mudah. Kalau tidak, berbagai pencarian dan hal-hal yang berbeda bisa membuat orang menjauh dari integritas psikologis maupun budaya mereka sendiri, sehingga menyebabkan mereka melakukan banyak kesalahan atau bahkan menjadi korban penyalahgunaan dan eksploitasi. Jadi memang ada bahaya-bahaya seperti ini. Karena itu kita harus berhati-hati, tentu saja untuk itu juga dibutuhkan kesadaran. Dulu misalnya kita pernah melakukan hal-hal seperti literasi media dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran seperti itu. Oleh karena itu di dunia digital pun perlu ada kesadaran semacam ini. Belajar tentang hal-hal ini dengan lebih sadar, lebih peka, dan penuh pengertian dan melanjutkan ke arah itu. Artinya, mereka perlu memeriksa dan mengecek sumber-sumber informasi. Maksudnya, apakah ini sumber informasi yang dapat dipercaya? Mereka harus memeriksanya dan menargetkan untuk memenuhi serta memperkaya aspek spiritualnya dari sumber yang sehat. Dari sini, mari kita berikan arahan seperti ini kepada para penonton, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas tentang pencarian spiritualitas manusia modern. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.